Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Nah, apabila kita minggu kemarin sudah membahas mengenai tahap budidaya tanaman obat, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan simplicia. Nah, adapun tahap-tahap pembuatan simplicia itu meliputi ada 1 pengumpulan bahan, 2 sortasi basah, 3 pencucian, 4 perajangan, 5 pengeringan, 6 sortasi kering, 7 ada pengepakan atau pengemasan, 8 penyimpanan, dan ke-9 itu pemeriksaan mutu atau pengawetan. Nah, oke, kita langsung saja bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah tahap pengumpulan bahan. Nah, dalam pengumpulan bahan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita mengumpulkan bahan, yaitu diantaranya ada umur tanaman atau umur bagian tanaman saat panen, kemudian bagian tanaman yang digunakan, kemudian waktu panen itu kapan yang bagus, dan lingkungan tempat tumbuh. Nah, waktu panen di sini itu maksudnya ya, waktu panen ini erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif. Nah, jadi waktu panen yang tepat yaitu adalah pada saat bagian tanaman mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang tinggi. Nah, senyawa aktif ini itu akan terbentuk maksimal dalam bagian tanaman pada umur tertentu. Nah, contohnya ini, ada tanaman namanya Atropa belladonna. Di dalam Atropa belladonna, dia mengandung senyawa aktif berupa alkaloid hyoscyamina. Nah, senyawa aktif ini mula-mula alkaloid hyoscyamina dalam Atropa belladonna itu banyak terdapat di dalam akar. Nah, kemudian setelah tanamannya berumur 1 tahun, nah pindahlah pada bagian batang hijau atau pada daun yang banyak mengandung senyawa alkaloid hyoscyamina. Kemudian setelah tanamannya berumur 2 tahun, maka alkaloid hyoscyamina ini akan lebih banyak terdapat pada batang berlignin. Nah, kadar alkaloid hyoscyamina ini akan memiliki kadar paling tinggi pada saat tanamannya berbuah. Kemudian kadarnya akan turun ketika buahnya sudah mulai tua. Nah, ini harus diperhatikan kapan waktu panen yang tepat. Nah, kemudian tahap yang kedua itu ada sortasi basah. Nah, sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing dari bahan simplicia sehingga tidak ikut terbawa pada proses yang berikutnya, di mana akan mempengaruhi hasil akhir. Tahap yang ketiga itu adalah pencucian. Nah, pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplicia. Air yang digunakan itu sebaiknya adalah air mengalir yang bersumber dari air bersih seperti air pam, kemudian air sumur atau mata air. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah perajangan. Nah, perajangan ini tidak harus selalu dilakukan. Nah, pada proses ini itu pada dasarnya dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Kemudian juga mempermudah proses pengepakan serta penggilingan.
Jika ukuran simplicianya sudah cukup kecil atau tipis, nah proses perajangan ini bisa diabaikan atau tidak perlu ada proses perajangan di sini. Jadi perajangan ini kan fungsinya mengecilkan simplicia. Nah, dirajang tipis-tipis itu nanti akan membuat penguapan air semakin cepat sehingga akan semakin cepat kering. Nah, tetapi jika perajangannya ini terlalu tipis, nanti zat berkhasiatnya itu bisa menguap. Kemudian tahap yang kelima itu adalah pengeringan. Adapun tujuan pengeringan itu adalah untuk mengurangi kadar air atau menghilangkan kadar air sehingga menjamin mutu dalam penyimpanan. Kemudian mencegah pertumbuhan jamur, bakteri, dan mencegah proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu. Pengurangan kadar airnya, ini adalah kadar airnya harus kurang dari 10%. Nah, di sini fungsinya itu untuk menghentikan reaksi enzimatik. Jadi kadarnya harus kurang dari 10%. Nah, pada simplicia tertentu, proses enzimatik ini itu masih dikehendaki. Contohnya pada teh fermentasi atau teh hitam. Nah, di sini terjadi polimerisasi dari flavonoid menjadi bioflavonoid. Kemudian ada buah vanila. Nah, saat bunga dipetik itu mengandung glukosida vanila. Kemudian difermentasi selama 2 bulan. Nah, di situ terjadilah reaksi enzimatik, di mana glukosida vanila ini dipecah menjadi glukosa dan vanila. Nah, vanila inilah yang memberikan bau harum. Nah, adapun faktor yang penting dalam pengeringan itu adalah suhu, kelembapan, dan aliran udara atau ventilasi. Nah, pengeringan di sini ada 2 metode, yaitu secara alamiah, yaitu menggunakan sinar matahari. Di sini mengandung UV yang dapat menyebabkan fotodegenerasi dan menyebabkan warnanya simplicia berbeda dengan warna asal atau warna semula. Nah, dengan sinar matahari ini bisa digunakan secara langsung maupun ditutup dengan kain hitam. Nah, sedangkan metode yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara buatan, yaitu dengan menggunakan oven. Kemudian pengeringan bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri atau komponen lain yang termolabil itu hendaknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dengan aliran udara berlengas rendah secara teratur. Nah, simplicia yang mengandung alkaloida itu umumnya dikeringkan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius. Jadi pada saat pengeringan, simplicia itu hendaknya jangan ditumpuk terlalu tebal agar proses penguapan dapat berlangsung dengan cepat dan tidak terjadi proses pembusukan. Nah, di mana suhu yang tidak terlalu tinggi ini seringkali menghasilkan warna simplicia yang lebih menarik. Sebagai contoh, suhu awal pengeringan temulawak dengan panas buatan adalah 50 derajat sampai 55 derajat Celcius. Itu nanti akan memberikan warna yang cerah. Kemudian tahap yang keenam itu adalah sortasi kering. Tujuan dilakukan sortasi kering itu adalah memisahkan bahan-bahan asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal di simplicia kering. Tahap yang ketujuh ada pengemasan. Nah, pengemasan ini
Menggunakan wadah yang inert, tidak beracun, dapat melindungi Simplicia dari cemaran dan mencegah kerusakan. Kemudian yang kedelapan, tahapnya adalah penyimpanan. Penyimpanan Simplicia itu sebaiknya di tempat yang kelembapannya rendah, kemudian terlindung dari sinar matahari, dan terlindung dari gangguan serangga dan tikus. Simplicia nabati atau Simplicia hewani itu harus dihindarkan dari serangga, kemudian cemaran atau mikroba dengan menambahkan kloroform, CCl4, kemudian ether, atau pemberian bahan dengan cara yang sesuai sehingga tidak meninggalkan sisa yang membahayakan kesehatan. Nah, adapun cara penyimpanannya ini bisa dilakukan dengan cara terhindar dari sinar matahari, ventilasi baik dengan udara kering. Nah, jika disimpan dalam ruangan harus disertai dengan fumigasi atau pengasapan atau penguapan dengan metil bromida. Kemudian tahap yang ke-9 itu adalah pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu ini adalah suatu usaha untuk menjaga kestabilan mutu Simplicia. Nah, pemeriksaan mutu Simplicia dilakukan pada waktu penerimaan atau penyerahan dari pedagang atau pengepul Simplicia. Simplicia yang diterima itu harus berupa Simplicia murni dan memenuhi persyaratan umum untuk Simplicia. Simplicia yang bermutu itu adalah Simplicia yang memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Adapun pemeriksaan mutu Simplicia itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kebenaran Simplicia. Yaitu pemeriksaan kebenaran Simplicia dilakukan dengan cara organoleptis, makroskopis, dan mikroskopis. Pemeriksaan organoleptis dan makroskopis ini dilakukan dengan menggunakan indera manusia melalui pengamatan terhadap bentuk, ciri-ciri luar, warna, dan bau Simplicia. Pemeriksaan mutu organoleptis itu sebaiknya dilanjutkan dengan mengamati ciri-ciri anatomi histologi, terutama untuk menegaskan keaslian dari Simplicianya. Yang kedua atau yang B yaitu parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik itu terkait dengan faktor lingkungan dalam pembuatan Simplicia. Seperti uji adanya pencemaran yang disebabkan oleh pestisida, kemudian jamur, aflatoksin, logam berat, dan benda asing lainnya. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu pemeriksaan mutu yang meliputi parameter spesifik. Nah, parameter spesifik ini terkait langsung dengan senyawa yang terkandung di dalam tanaman. Pemeriksaan parameter spesifik sendiri itu meliputi pemeriksaan secara fisika yang meliputi penetapan daya larut, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, kadar air, sifat Simplicia di bawah sinar ultraviolet, kemudian pengamatan mikroskopis dengan sinar polarisasi, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan secara kimia itu meliputi pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Di mana pemeriksaan yang bersifat kualitatif itu disebut identifikasi dan umumnya berupa reaksi warna atau pengendapan. Nah, tapi sebelum reaksi-reaksi ini dilakukan, zat yang dikehendaki itu diisolasi terlebih dahulu.
Isolasi ini dilakukan dengan cara pelarutan, penyaringan, dan mikrosublimasi. Sedangkan pemeriksaan yang bersifat kuantitatif itu disebut penetapan kadar. Pemeriksaan yang ketiga itu ada pemeriksaan secara biologi yang umumnya bersifat penetapan potensi zat berkhasiat. Nah, kemudian kita masuk dalam pembuatan serbuk Simplicia. Tadi Simplicianya sudah kering, maka kita lanjutkan dalam tahap pembuatan serbuk Simplicia. Nah, adapun tahap pembuatannya kurang lebih ada 3. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya, bersihkan Simplicia dari bahan organik asing dan pengotor lain secara mekanik atau dengan cara lain yang cocok. Kemudian keringkan pada suhu yang cocok, haluskan dan ayak. Kecuali dinyatakan lain, seluruh Simplicia ini harus dihaluskan sesuai derajat halus yang ditetapkan. Langkah yang kedua, Simplicia yang mengandung zat berkhasiat yang tidak tahan panas itu dikeringkan pada suhu serendah mungkin. Jika perlu, pengeringan dilakukan dengan pengurangan tekanan udara. Kemudian yang ketiga, pada pembuatan serbuk Simplicia yang mempunyai persyaratan potensi dan kadar zat tertentu, ini contohnya pada serbuk digitalis dan serbuk opium. Ini boleh ditambahkan serbuk sejenis yang mempunyai potensi atau kadar lebih rendah atau lebih tinggi, atau ditambah bahan lain yang cocok, misalnya laktosa atau pati beras, sehingga hasil pengolahan terakhir akan memenuhi persyaratan. Kemudian yang kelima yaitu pemalsuan dan penurunan mutu Simplicia. Nah, pemalsuan ini umumnya dilakukan secara sengaja, sedangkan penurunan mutu mungkin dilakukan secara tidak sengaja. Nah, bagaimana sih Simplicia ini dianggap palsu atau mutunya turun? Kita lihat definisinya. Nah, yang pertama, Simplicia dianggap bermutu rendah jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, khususnya persyaratan kadar. Di mana mutu yang rendah itu dapat disebabkan oleh tanaman asal, kemudian cara panen, dan pengeringan yang salah. Kemudian disimpan terlalu lama, dan pengaruh kelembapan, panas, atau penyulingan. Simplicia dianggap rusak jika oleh sebab tertentu keadaannya tidak lagi memenuhi syarat. Misalnya, Simplicianya menjadi basah oleh air laut atau tercampur minyak pelumas waktu diangkut dengan kapal. Kemudian Simplicia dinyatakan bulukan itu jika kualitasnya turun karena dirusak oleh bakteri, cendawan, atau serangga. Kemudian Simplicia dinyatakan tercampur jika secara tidak sengaja terdapat bersama-sama dengan bahan-bahan atau bagian tanaman lain. Sebagai contohnya, kuncup cengkeh tercampur dengan tangkai cengkeh. Kemudian daun sena tercampur dengan tangkai daun sena. Nah, kemudian yang terakhir itu Simplicia dianggap dipalsukan jika secara sengaja diganti, diolah, atau ditambah bahan lain yang tidak semestinya. Sebagai contoh yaitu minyak zaitun diganti minyak biji kapas, tetapi tetap dijual dengan nama minyak zaitun. Kemudian ada tepung jahe ditambah pati terigu agar bobotnya bertambah. Ada juga ditambah serbuk cabai agar tetap terasa pedas.
dan ditambah serbuk temulawak agar warnanya tampak seperti keadaan semula. Nah, mungkin untuk materi pada minggu ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.